Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Awalia dari kelas 1 reguler C, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Juanda Bogor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Rasmita Dila MPD. Materi yang akan saya sampaikan mengenai gejala jiwa dalam pendidikan. Baik, sebelum memasuki materi atau pembahasan inti, mari kita pelajari arti psikologi secara umum. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku pada manusia. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Proses mental inilah yang sering disebut dengan gejala-gejala jiwa. Selanjutnya, cabang dari ilmu psikologi, yaitu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan suatu penerapan dari ilmu psikologi yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan ini membahas tentang pengubahan sifat dan pendewasaan manusia melalui proses pembelajaran serta pelatihan. Sekarang, mari kita memasuki materi inti. Gejala jiwa. Gejala jiwa di sini merupakan gejala yang timbul atau mempengaruhi jiwa seseorang, baik secara psikis ataupun motorik, yang terjadi karena dorongan diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Setelah penjelasan materi di atas, dapat kita simpulkan kalau proses mental disebut sebagai gejala jiwa. Pembahasan akan dilanjutkan mengenai bentuk-bentuk dari gejala jiwa. Bentuk-bentuk gejala jiwa sendiri adalah unsur kejiwaan dari sisi emosi atau rasa. Rasa dibedakan menjadi dua, ada rasa fisik dan psikis. Rasa fisik itu berhubungan dengan alat indera, sedangkan psikis berupa sikap, moral, dan emosi. Bentuk-bentuk gejala jiwa. 1. Gejala kognitif. Gejala kognitif ini meliputi penginderaan, persepsi, memori, berpikir, dan inteligensi. Yang kedua, gejala afektif, meliputi emosi dan perasaan. 3. Gejala psikomotorik, meliputi sugesti, kelelahan, dan kepribadian. Sekarang kita memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai penginderaan atau sensasi. Penginderaan atau sensasi merupakan proses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia. Maka, otak akan menerjemahkan stimulus tersebut. Menerjemahkan stimulus disebut sebagai persepsi. Dalam penginderaan, pengamatan merupakan hal yang paling terpenting. Kenapa? Karena dalam pengamatan dilakukannya juga menggunakan panca indera. Di sini terdapat gambar dari alat indera manusia yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu mata. Mata merupakan alat indera terpenting. Dengan adanya mata kita dapat melihat. Dan ketika cahaya atau gambaran terlihat oleh mata, otak akan menafsirkannya atau menyimpannya. Kedua, telinga. Telinga merupakan alat indera pendengar. Dengan adanya telinga kita dapat mendengar dan membedakan suara-suara. Telinga juga merupakan organ penting untuk keseimbangan tubuh manusia. Yang ketiga, kulit. Kulit merupakan indera peraba. Maka, manusia dapat merasakan sentuhan, suhu, tekanan, getaran, ataupun lainnya karena dengan adanya indera peraba ini. Keempat, hidung. Hidung sebagai organ penciuman yang bekerja dalam atap rongga hidung, yang kegunaannya untuk mencium bau zat ataupun gas. Yang kelima, lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang dapat merasakan manis, asin, gurih, asam, serta pahit. Di sini saya memberikan contoh lagi, di mana berdiri dua orang pria, yang satu di sisi kiri, yang satu di sisi kanan, dan mereka menyampaikan apa yang mereka lihat
oleh pengindaannya itu dimana orang pertama berbicara bahwa itu angka 6 dan orang yang kedua menyebutkan itu angka 9. Jadi di sini sudut pandang pengamatan cukup mempengaruhi, entah dari sudut pandang ruang, waktu, atau sudut pandang tempat. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu stimulus yang diterima oleh individu melalui reseptor, yaitu indera, atau tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Faktor internal, yaitu faktor individu, seperti fisiologis di mana informasi masuk melalui alat indera. Setelahnya, informasi yang diperoleh akan mempengaruhi untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. 2. Faktor eksternal merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya, di mana elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitar. Pengaruh perbedaan sudut pandang dalam penginderaan dan persepsi. 1. Dari sudut pandang tertentu, ketika kita mengamati perilaku akan mempengaruhi persepsi yang terbentuk. Kedua, persepsi yang ada pada seseorang akan mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang tersebut. 3. Dari sudut pandang mana kita mengamati perilaku akan mempengaruhi persepsi yang terbentuk. 4. Persepsi manusia, baik positif maupun negatif, akan mempengaruhi tindakan yang sama. Berikut merupakan salah satu contoh dari persepsi. Sekarang mari kita melanjutkan pembahasan mengenai memori. Memori merupakan kemampuan untuk memasukkan, menyimpan, dan memunculkan kembali yang kita terima dan kita ingat. Adapun tahap-tahap atau proses memori yaitu 1. Memasukkan pesan dalam ingatan. Yang kedua, menyimpan pesan yang sudah masuk. Yang ketiga, memunculkan kembali informasi tersebut menurut Atkinson tahun 1997. Selanjutnya, penjelasan dari macam-macam memori. 1. Memori jangka pendek disebut juga dengan immediate memory dan short term memory. Mengapa disebut jangka pendek? Karena memori ini menyimpan informasi hanya 15-30 detik. Kapasitas memori jangka pendek berkisar hingga 7 digit. Memori ini sangat berarti atau cenderung diulang, maka kemungkinan besar informasi tersebut bisa masuk dalam memori jangka panjang. 2. Memori kerja atau disebut dengan working memory, yaitu memori yang dapat menyimpan informasi dari beberapa menit hingga beberapa jam dan memberi waktu yang cukup untuk secara sadar memproses, melakukan refleksi, dan melaksanakan sesuatu kegiatan berpikir. Memori ini memungkinkan masuk ke dalam memori panjang jika informasi tersebut bermakna atau sering diulang. Memori jangka panjang atau long-term memory, yaitu kemampuan menyimpan informasi yang cenderung menetap atau permanen dan tidak akan dilupakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lupa, yaitu lupa karena waktu, lupa karena tidak dimunculkan, interpretasi teori, informasi yang disimpan saling bercampur atau tumpang tindih, informasi yang ada diharapkan untuk dilupakan, kecelakaan, amnesia, stres, dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.